Susi oh Susi, Mitu Pak, ditulis oleh Anto Cahaya. Siapa kiranya yang tidak kenal dengan Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan kita pada periode 2014 sampai 2019. Tapi jika ditanya sebelum diangkat menjadi menteri tidak banyak orang mengenal sosok wanita yang satu ini. Maka dengan demikian, Presiden Jokowi adalah salah satu pihak yang memiliki kontribusi besar pada sosok ini hingga akhirnya dikenal rakyat Indonesia. Susi memiliki karakter yang unik, tidak hanya sikapnya, tapi juga yang melekat pada dirinya. Memiliki keunikan tersendiri, ia bertato juga perokok berat. Soal latar belakang pendidikan juga sempat menjadi sorotan publik. Selama menjadi menteri yang diingat masyarakat tentu saja aksi dia yang memerintahkan untuk menangkap bahkan membakar kapal-kapal nelayan dari negara lain yang kedapatan mencuri di perairan Indonesia. Kendati dikecam oleh negara tetangga, tapi aksi Susi terus berkelanjutan. Efeknya sekarang gantian nelayan kita yang diperlakukan sama. Susi berlatar belakang seorang pengusaha di kawasan Pangandaran. Sejak kecil, Kanon sudah bergelut dengan laut. Ia diketemukan Presiden Jokowi melalui internet. Singkat kata, ia pun periode 2014 sampai 2015 menjadi Menteri Kelautan dan masuk di Kabinet Kerja Jokowi Yusuf Kala. Selama menjabat, aksi Susi yang paling menonjol bakar kapal nelayan. Akan tetapi, sepertinya ada magma yang terpendam pada diri Susi. Publik melihat Susi memiliki ambisi yang terpendam. Ia tidak hanya ingin dipandang sebagai menteri saja, tapi juga ada nuansa dirinya ingin menjadi wakil presiden bahkan presiden. Tokoh publik juga partai semakin genit kerap senggol Susi, sehingga sedikit tidaknya membuat dirinya lupa diri. Dalam pemilihan presiden 2019, Susi terlihat kian bersolek saja. Mungkin Susi lupa, ia hanyalah sosok yang terkenal karena aksinya. Dan secara politik, apalagi konteksnya seorang pemimpin nasional, ia tidak masuk radar. Sejak namanya dikait-kaitkan dengan pemimpin nasional tertangkap selama menjabat menjadi menteri, ia bangun jaringan. Padahal saat itu Presiden Jokowi meminta para pembantunya untuk fokus kerja. Seperti slogannya waktu itu kerja, kerja, dan kerja. Kasus Susi mirip Anies Baswedan yang hanya jadi menteri selama 18 bulan. Lalu digantikan Muhadjir Effendi karena sibuk bangun jaringan di sana sini untuk pemilu 2019. Tapi nasib Susi sedikit lebih baik. Ia sampai satu periode. Dan pada periode 2 kepemimpinan Jokowi 2019 sampai 2024, Susi tidak dipakai kembali. Maka secara otomatis, secara panggung ia redup, sebab sudah tidak memiliki jabatan. Tapi Susi tetaplah Susi dengan segala karakternya yang unik. Setelah tidak memiliki jabatan, Susi kemudian lebih banyak aktif di akun sosial media, kerap men-tweet, juga berkomentar dan sering bikin heboh publik. Selepas tidak menjabat, Susi tidak memiliki panggung dan rasa hormat seperti dulu. Baik Anies dan Susi adalah pribadi-pribadi yang terlalu berambisi, juga percaya diri lebih. Keterkenalan dan ketokohan mereka seolah sudah pantas menjadi orang yang duduk di singgasana istana. Dua tokoh di atas itu gambaran nyata, kalimat legendaris dari Presiden Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, dan berikut kata-katanya. Kalau ingin melihat tabiat asli seseorang, maka berilah dia kekuasaan. Dan seiring waktu, kalimat Abraham Lincoln di atas, rupanya ada pergeseran kalimatnya menjadi, kalau ingin melihat tabiat asli seseorang, maka lihatlah dia setelah tidak berkuasa atau menjabat. Itu juga yang terjadi terhadap Susi Pujiastuti. Susi seperti kacang yang lupa kulitnya. Kini Susi kerap mengeluarkan pernyataan yang kontroversi, cenderung nyinyir terhadap pemerintah. Dalam hal ini Presiden Jokowi atau pihak-pihak yang dianggap bagian dari pemerintah atau yang dekat dengan Presiden Jokowi. Publik menangkap Susi Pujiastuti nampak masih belum mau terima kondisi kalau yang bersangkutan sudah tidak dipakai di pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal saat itu masyarakat menduga Susi kemungkinan besar dipertahankan, tapi faktanya tidak. Kerjanya yang mencolok hanya bakar kapal dan berusaha bangun jaringan dengan menggunakan posisi jabatannya sebagai Menteri Kelautan. Dan sakit hati Susi Pujiastuti akhir-akhir ini kian nyata kepada Presiden Jokowi. Sebetulnya sering ia lakukan, salah satu contohnya di bawah ini. Sebuah tangkapan layar berisi komentar Susi yang merasa gerakan revolusi mental yang digaungkan Jokowi hanya sebatas quote belaka, tapi tidak terlaksana saat menjabat presiden. Begini bunyi quote tersebut, kita ini kan selalu bicara mengenai fisik dan ekonomi, padahal kekurangan besar kita karakter building. Oleh sebab itu, saya sebut revolusi mental, Joko Widodo. Semula diawali dari netizen pemilik akun @faridgaban, kemudian berkomentar begini, dulu saya terpukau dengan kata-kata ini, kupikir serius. Susi Pujiastuti kemudian nyeletuk, Mitu Pak. Terlihat bagaimana Susi Pujiastuti kelihatan sekali rasa dongkolnya kepada Presiden Jokowi. Padahal quote di atas tidak bisa dipahami secara harfiah begitu saja. Selama 7 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi sudah banyak yang berubah. Dan revolusi mental itu butuh puluhan tahun untuk membangun.
Tapi setidaknya quote di atas sebagai pondasi dasar agar menjadi perhatian untuk generasi yang akan datang. Karakter bangsa ini sudah mulai dibangun. Faktanya, melalui Presiden Jokowi kita sudah mulai dipandang strategis oleh bangsa lain melalui forum internasional. Dan inilah karakter bangsa kita. Hanya di dalam negeri orang masih banyak yang tidak mau mengakuinya. Bangsa sendiri kerap dikerdilkan, tidak perlu jauh-jauh. Karakter Susi Pujiastuti ini salah satunya. Hanya bisa nyinyir. Demikian salam. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siward TV. Semuanya siap digunakan untuk mendukung penyelenggaraan event-event kelas dunia di kawasan Mandalika ini, seperti yang sebentar lagi akan diselenggarakan, yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan MotoGP. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Jokowi ngebut di Mandalika, hasil kerja keras bertahun-tahun, ditulis oleh Alifur Rahman. Presiden Jokowi akhirnya jadi ngegas motornya di Mandalika Circuit. Sebelumnya sekitar Oktober, motor hijau tersebut sebenarnya sudah sampai di Mandalika. Cuma karena padatnya acara yang dihadiri Presiden, rencana jajal aspal Mandalika batal digelar. Tapi pagi tadi dari Jakarta, Presiden memang langsung datang ke sirkuit. Jadi secara persiapan nampaknya lebih matang dan menjadi prioritas utama untuk meresmikan sirkuit ini. Sebagai pendukung Jokowi, saya senang sekali dengan peresmian ini karena Jalan Mandalika ini sudah rampung dan bisa menggelar event internasional. Rasanya tenang karena sudah dijamin tidak mangkrak. Hehehe. Selain itu, sirkuit Mandalika ini juga sudah diteken kontrak selama 10 tahun untuk menggelar WSBK dan MotoGP. Jadi setidaknya sampai 10 tahun yang akan datang, ajang balap internasional akan digelar di Mandalika. Bagi saya, apa yang dilakukan oleh Jokowi ini adalah sebuah upaya untuk mencatatkan sejarah dan kesan pada seluruh masyarakat Indonesia. Setidaknya hingga 10 tahun yang akan datang, meski Jokowi harus selesai di tahun 2024. Kita akan selalu ingat dan tahu bahwa sirkuit ini dibangun oleh Presiden Jokowi dan diresmikan dengan cara motoran bersama Menteri dan Pas Pampresnya. Secara narasi, memang tidak ada kalimat yang bombastis dari Presiden Jokowi, tapi masyarakat dibuatkan sebuah momen tidak terlupakan yang selamanya pasti akan selalu diingat. Cara Jokowi menciptakan momen diingatan masyarakat sebenarnya sudah pernah dilakukan sebelumnya saat mencoba jalan Trans Papua menggunakan motor trail. Setelah itu, kita akan selalu ingat bahwa jalan di Papua setelah 70 tahun lebih merdeka baru dibangun di era Presiden Jokowi. Ya, meski saat Jokowi menaiki motornya banyak ruas jalan yang belum selesai,